Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Priscilla Wijaya dari 11 IPS 1. Di sini saya ingin menjelaskan beberapa hal mengenai Kerajaan Sriwijaya. Seperti yang kita ketahui, Kerajaan Sriwijaya ini merupakan kerajaan bercorak Buddha yang didirikan oleh Dapunta Hyang Srijayanasa pada abad ke-7. Dan ini diketahui dari prasasti Kapur. Sejak awal didirikannya, Sriwijaya diperkirakan telah berhasil menguasai wilayah Sumatera bagian selatan, Bangka dan Belitung, serta Lampung. Srijayanasa bahkan mencoba untuk melancarkan ekspedisi militer menyerang Jawa yang dianggap tak mau berbakti kepada Raja Sriwijaya. Sementara dari prasasti Kedukan Bukit, diketahui bahwa Dapunta Hyang berasal dari Minangatamuan, yang lokasinya ini masih diperdebatkan kebenarannya. Diceritakan pula bahwa Dapunta Hyang mengadakan perjalanan dengan memimpin 20.000 tentara dari Minangatamuan ke Palembang, Jambi, dan Bengkulu. Dalam perjalanan tersebut, ia berhasil menaklukkan daerah-daerah yang strategis untuk perdagangan, sehingga Kerajaan Sriwijaya menjadi berkembang dan makmur. Kerajaan Sriwijaya sendiri terletak di tepian Sungai Musi di daerah Palembang, Sumatera Utara. Pada masanya, kerajaan maritim ini banyak memberi pengaruh di Nusantara. Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaan ketika diperintah oleh Raja Balaputradewa pada abad ke-9. Pada masa kejayaannya, Sriwijaya mengontrol perdagangan di jalur utama Selat Malaka dan daerah kekuasaannya meliputi Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, dan sebagian Jawa. Selain itu, kebesarannya juga dapat dilihat dari keberhasilannya di beberapa bidang seperti maritim, politik, dan ekonomi. Sriwijaya sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Sri yang artinya cahaya dan Wijaya yang artinya kemenangan. Jadi arti dari Sriwijaya adalah kemenangan yang gemilang. Selanjutnya ada silsilah dari Kerajaan Sriwijaya. Raja-raja yang pernah memerintah Kerajaan Sriwijaya ini sekitar ada 21 raja. Di antaranya ada Dapunta Hyang, Indrawarman, Balaputradewa, dan masih banyak lagi yang lainnya. Salah satu raja yang paling terkenal dari Kerajaan Sriwijaya ini adalah Raja Balaputradewa, karena pada masa pemerintahannya Kerajaan Sriwijaya ini mengalami masa kejayaan. Selanjutnya ada masa kejayaan dari Kerajaan Sriwijaya. Seperti yang kita ketahui, tentunya Kerajaan Sriwijaya mengalami masa kejayaan pada pemerintahan Raja Balaputradewa. Dapat kita lihat dari kemajuan dan keberhasilannya di berbagai bidang. Salah satunya adalah di bidang maritim dengan menguasai jalur perdagangan di Selat Malaka, Selat Sunda, dan Semenanjung Malaya. Rakyatnya pun hidup dengan makmur karena kerajaan mendapatkan banyak pemasukan dari pajak kapal-kapal yang melintas. Dan untuk menjaga stabilitas kerajaan ini, dibangunlah armada laut yang kuat agar dapat mengatasi gangguan di jalur pelayaran. Sriwijaya juga menjalin hubungan perdagangan dengan berbagai negara seperti India, Cina, dan yang lainnya. Selain menonjol di bidang maritim, Kerajaan Sriwijaya ini juga mengalami kemajuan di bidang politik, ekonomi, dan agama. Pada bidang politik, Sriwijaya dianggap sebagai kerajaan nasional pertama karena wilayah kekuasaannya sangat luas. Selain itu, Raja Balaputradewa juga menjalin hubungan erat dengan Kerajaan Benggala yang kala itu dipimpin oleh Raja Dewapala Dewa. Raja ini menghadiahkan sebidang tanah kepada Balaputradewa untuk mendirikan asrama bagi para pelajar dan siswa yang sedang belajar di Nalanda. Hal tersebut menandakan Balaputradewa memerhatikan ilmu pengetahuan bagi generasi mudanya. Di balik masa kejayaan dari Kerajaan Sriwijaya, tentunya terdapat pula masa keruntuhan dari Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya ini mengalami keruntuhan pada abad ke-11. Pada saat itu, Kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran di berbagai bidang, di antaranya di bidang politik dan juga di bidang ekonomi. Keruntuhan dari Kerajaan Sriwijaya ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah berulang kali diserang oleh Kala Mandala dari India. Penyebabnya apa? Penyebab dari diserangnya Kerajaan Sriwijaya oleh Kala Mandala ini adalah karena persaingan di bidang politik dan juga perdagangan. Yang kedua adalah karena banyaknya
raja-raja yang melepaskan diri. Yang ketiga adalah karena didesaknya kerajaan Sriwijaya oleh kerajaan Thailand dan juga kerajaan Singasari. Dan yang terakhir adalah karena mengalami kemunduran di bidang politik dan ekonomi karena banyaknya bandar-bandar penting yang melepaskan diri. Selanjutnya ada peninggalan-peninggalan dari kerajaan Sriwijaya. Peninggalan dari kerajaan Sriwijaya ini ada sekitar 7 peninggalan. Yang pertama ada Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Talang Tuo, Prasasti Kota Kapur, Prasasti Telaga Batu, Prasasti Karangberahi, Prasasti Ligor, dan satu candi yaitu Candi Biaro Bakal 3. Prasasti Kedukan Bukit yaitu prasasti yang ditemukan di Kedukan Bukit dekat Palembang. Prasasti ini menceritakan tentang perjalanan suci yang dilakukan oleh Dapun Tahyang dengan perahu. Dia berangkat dari Minang Tamuan dengan membawa 20.000 tentara yang berhasil menaklukkan beberapa daerah sehingga Sriwijaya menjadi makmur. Selanjutnya ada Prasasti Talang Tuo. Jadi Prasasti Talang Tuo ini juga ditemukan di dekat Palembang, berangkat tahun 684 Masehi. Prasasti ini berisi berita tentang Taman Riksetra atas perintah Dapun Tahyang untuk kemakmuran semua makhluk. Selanjutnya ada Prasasti Kota Kapur. Prasasti peninggalan kerajaan Sriwijaya ini berangkat tahun 686 Masehi yang ditemukan di Kota Kapur, Pulau Bangka. Prasasti ini menyebutkan adanya ekspedisi Sriwijaya ke daerah seberang lautan untuk memperluas kekuasaannya dengan menundukkan kerajaan-kerajaan di sekitarnya seperti Melayu, Tulung Bawang, dan Tarumanegara. Selanjutnya ada Prasasti Telaga Batu. Jadi prasasti ini tidak berangka tahun dan berisi mengenai kutukan-kutukan bagi siapa saja yang melakukan kejahatan dan juga tidak taat kepada raja. Selanjutnya ada Prasasti Karangberahi. Jadi prasasti ini berisi mengenai permintaan kepada dewa untuk menjaga Sriwijaya dan untuk menghukum siapa saja yang jahat terhadap kerajaan Sriwijaya. Prasasti Ligor. Jadi Prasasti Ligor ini berangkat tahun 775 Masehi dan ditemukan di Tanah Genting, Kraligor, Thailand. Prasasti Ligor ini menceritakan persahabatan antar bangsa yang terjalin sejak tahun 775 Masehi. Dikisahkan seorang raja dari Sriwijaya mendirikan sebuah bangunan suci yang bernama Trisamaya Caitya sebagai tanda persahabatan dengan penguasa Ligor. Berikut merupakan wilayah kekuasaan dari kerajaan Sriwijaya. Seperti yang kita ketahui, kerajaan Sriwijaya ini merupakan salah satu kerajaan yang memiliki wilayah kekuasaan terluas. Yang pertama ada Bangka dan Lampung. Jadi Bangka dan Lampung ini merupakan negeri pertama yang menjadi incaran Sriwijaya karena lokasinya cukup dekat dari ibu kota dan strategis di sekitar Selat Malaka dan Laut Jawa, yaitu Bangka dan Lampung. Bukti bahwa Bangka dan Lampung pernah menjadi daerah kekuasaan Sriwijaya diperkuat dengan temuan prasasti-prasasti persumpahan di daerah tersebut. Selanjutnya ada Melayu dan Minanga. Penaklukan Melayu diperkirakan terjadi sebelum tahun 682, sebab pada waktu itu Sriwijaya telah menaklukkan Minanga sebagaimana tercantum dalam Prasasti Kedukan Bukit. Dengan perluasan atas negeri Melayu dan Minanga, maka daerah pantai timur Sumatera telah berada dalam pengawasan kerajaan Sriwijaya. Selanjutnya ada Kedah. Armada Sriwijaya kemudian menyeberangi Selat Malaka untuk menduduki daerah Semenanjung Malaka. Sasaran utamanya adalah negeri Kedah yang menjadi tempat persinggahan kapal-kapal dari Samudra India. Selanjutnya ada Thailand Selatan, dan yang terakhir ada sebagian wilayah Pulau Jawa. Nah, selanjutnya ini merupakan bagaimana kehidupan pada masa kerajaan Sriwijaya, baik itu kehidupan politik, sosial, agama, maupun ekonomi. Yang pertama ada kehidupan ekonomi kerajaan Sriwijaya. Kehidupan ekonomi kerajaan Sriwijaya meliputi kegiatan pertanian, hasilnya kemudian diperjualbelikan kepada para pedagang asing yang singgah. Hal ini didukung dengan letak yang sangat strategis sebagai jalur perdagangan internasional. Hasil bumi dari pertanian tersebut mendongkrak kegiatan perdagangan, akibatnya banyak pedagang dari Cina dan India beramai-ramai berdatangan.
Faktor lain pendukung kegiatan ekonomi adalah berhasilnya Sriwijaya menguasai wilayah-wilayah strategis di sekitarnya seperti Selat Sunda, Selat Malaka, Laut Natuna, dan Laut Jawa. Dikuasainya daerah-daerah tersebut tidak terlepas dari kekuatan armada laut Kerajaan Sriwijaya dengan kapalnya yang begitu banyak. Kemudian ada kehidupan sosial dari Kerajaan Sriwijaya. Kehidupan sosial masyarakat di Kerajaan Sriwijaya berbaur dengan para pedagang dari luar. Karena saat itu wilayah tersebut merupakan pelabuhan bagi kapal-kapal asing yang singgah. Kemudian bahasa yang berkembang adalah bahasa Melayu kuno. Mereka menggunakan bahasa tersebut untuk berkomunikasi dengan para pedagang. Budaya asing khususnya dari India berkembang di wilayah Sriwijaya. Selanjutnya ada kehidupan agama di Kerajaan Sriwijaya. Agama yang dianut oleh masyarakat Kerajaan Sriwijaya adalah agama Hindu-Buddha. Masuknya agama Hindu-Buddha ini dibawa oleh pedagang-pedagang India yang memang tujuan awalnya adalah untuk berdagang. Dikutip dari Wikipedia, agama pertama yang masuk adalah agama Hindu. Kemudian, menurut catatan Ising, pada perkembangan selanjutnya agama Buddha mendominasi kehidupan masyarakat Sriwijaya bahkan sampai menjadi pusat studi agama Buddha. Perkembangan selanjutnya banyak pedagang dari Timur Tengah yang berdatangan. Awalnya tujuannya memang hanya berdagang, tapi lama-kelamaan pengaruh Islam berkembang. Hal ini mengakibatkan munculnya kerajaan-kerajaan Islam pada masa keruntuhan Sriwijaya. Yang terakhir ada kehidupan politik Kerajaan Sriwijaya. Fokus utama terkait kehidupan politik Kerajaan Sriwijaya yaitu wilayah kekuasaan, raja-raja yang memerintah, dan hubungan dengan kerajaan lain baik dalam dan luar negeri. Berdasarkan bukti yang ada dari isi prasasti Leiden, Kerajaan Sriwijaya telah melakukan kerjasama dengan Kerajaan Chola di India. Hubungan baik dengan kerajaan tersebut ditandai dengan pengiriman pendeta dari Sriwijaya ke India dan pembuatan biara untuk pendeta tersebut. Terdapat beberapa raja yang pernah memerintah Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama ada Dapunta yang Srijayanasa. Ia merupakan raja pertama sekaligus pendiri dari Kerajaan Sriwijaya. Namanya terdapat dalam prasasti Kedukan Bukit dan juga Talang Tuo. Saat ia berkuasa, ia berhasil memperluas wilayah kerajaan sampai ke Jambi. Cita-citanya menjadikan Kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan maritim terbesar. Selanjutnya itu ada Raja Balaputra Dewa. Tidak dijelaskan secara jelas, namun perlu diketahui kalau Balaputra Dewa ini merupakan raja yang berhasil membawa Kerajaan Sriwijaya berkembang pesat. Selain kedua raja tersebut, terdapat raja-raja yang lainnya juga. Jadi sekian penjelasan mengenai Kerajaan Sriwijaya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.